manusia yang beraktivitas di bumi ya Rasulullah, itu min hurthika 'alal hadis. Lima ra'aitu min hurthika 'alal hadis. Karena aku melihat engkau itu begitu tekun mencari hadis. Begitu tekun mendekat pada tuntunan keislamanmu. Ini hadirin, seorang sahabat lekat dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, walaupun agak telat masuk Islamnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ke-7 Hijrah, 3 tahun sebelum Nabi wafat, beliau dalam pencarian, tadinya Majusi, pindah kemudian Kristen, mendengar ada Nabi di Madinah, datang kemudian ke Madinah, berhadapan dengan Nabi, melihat akhlak Nabi, jatuh cinta pada Islam, mengucapkan syahadat. Berubah nama kemudian dari Abdus Syams menjadi Abdurrahman bin Sakhr. Diberikan gelar Abu Hurairah. Perhatikan dalam ilmu hadis, ketika Anda belajar hadis, ada sanad, ada matan. Sebelum masuk ke matan, perhatikan sanadnya, karena ada inspirasi kebaikan di balik sanad itu yang meriwayatkan hadis kepada kita. Abu Hurairah ini masuk Islam agak telat, di penghujung kenabian Rasulullah SAW. Tapi beliau punya visi. Saya terlambat nih, keduluan Abu Bakar, keduluan Utsman, keduluan kemudian oleh Umar, keduluan oleh Ali. Tapi tidak ada kata terlambat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Karena itu pesan penting yang diwariskan kepada kita dari pujian Nabi kepada sahabat Abu Hurairah ini. Hei, jangan pernah menyimpulkan amalan kita mungkin sudah menggunung, bekal-bekal pahala kita sudah tinggi. Contoh Abu Hurairah ini, walaupun dia terlambat masuk Islamnya, tapi semangatnya menggebu untuk menyusul saudara-saudaranya yang lain. Karena itu kalau ada yang baru bergabung untuk jamaah, kalau ada yang baru belajar baca Quran, hadis ini mengajarkan jangan melihat yang sudah tinggi. Jadikan motivasi untuk menyusul mereka semua. Dan inilah jalan yang mendekatkan kita pada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi menjawab secara singkat, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Rawahul Bukhari. Wahai Abu Hurairah, orang yang paling berbahagia, yang mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat, adalah orang yang mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ikhlas dari dalam kebeningan hati dan jiwanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan kalimat Nabi ini. Nabi tidak hanya mengatakan, tidak mencukupkan pada kalimat siapa yang mampu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, cukup. Tapi ada kalimat pelengkapnya. Kata Nabi, khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Kalimat itu secara ikhlas diungkapkan dari kedalaman jiwa dan hatinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksud kalimat ini? Karena setiap muslim masuk Islam sudah pasti mengucapkan syahadat. Tapi untuk mendapatkan syafaat Nabi, kata Rasulullah, nggak cukup dengan kalimat itu. Kalimat itu harus punya jiwa ikhlasnya, harus mengalir dalam hatinya. Sekarang kalau kita bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ciri-ciri orang yang mengucapkan syahadat keluar dari hatinya itu? Maka diberikanlah isyarat petunjuk dalam Al-Quran, surah ke-49 Al-Hujurat di ayat yang ke-14. Di sini kita akan menyimpulkan bahasan Jumat kita di kesempatan kali ini. Perhatikan kalimat ini hadirin sekalian, karena ini akan menentukan status kita sampai Jumat ini. Apakah berpeluang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sekelompok orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami sungguh telah beriman." Kami sungguh telah beriman. Masalah iman karena perkara hati, karena kaitan dengan kondisi dalam hati kita, dalam kalbu kita, maka Nabi menunjuk petunjuk dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cepat menyimpulkan apakah benar atau tidak. Karena itu nanti ada ajaran dalam hadis, jika ada terkait dengan persoalan iman dan lawannya kufur, jangan cepat menghukumi seseorang. Jangan Anda katakan si fulan kafir,
si fulan kufur, karena kalimat itu akan mencari pemiliknya. Kalau dia tidak menemukannya, maka dia akan kembali kepada yang menuduhkannya. Maka Nabi mengajarkan kita diam, menunggu wahyu, turunlah ayat tadi. Allah menyampaikan, kul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu, kalian belum beriman dengan sungguh-sungguh. Walakin qulu aslamna, tapi cukup katakan kami baru masuk Islam. Ayat ini membedakan antara orang yang baru masuk Islam dengan orang yang mengatakan beriman, mukmin dan muslim. Apa bedanya? Kata Allah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena ternyata iman yang baru kalian ucapkan di lisan itu, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kalimat iman. Ternyata kata Allah baru sampai lisan. Kalimat itu ketika diucapkan dengan lisan menjadi syarat sah pertama seorang menjadi muslim. Maka ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sah. Anda, saya, kita muslim. Tapi kalau kalimat itu baru sampai di lisan, belum sampai ke hati, maka mohon maaf, statusnya belum beralih kepada mukmin. Baru muslim. Di hadis Al-Bukhari, nomor hadis 99 tadi, ternyata disebutkan oleh Rasulullah, kalimat la ilaha illallah kalau bersumber dari hati, sampai ke hati, itu syarat pertama mendapatkan syafaat. Di Quran surah ke-49 ayat ke-14 disebutkan yang sampai ke hati itu kalimat la ilaha illallahnya, itulah sifat iman. Pemiliknya disebut dengan mukmin. Jadi setiap mukmin itu berpeluang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap muslim belum tentu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang syahadatnya baru mencapai lisan, belum sampai ke dalam kalbunya. Sekarang kalau kita bertanya lagi, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana ciri seorang mukmin itu yang syahadatnya sampai kepada jiwanya? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciri-ciri yang khusus, dan ciri-ciri inilah menjadi ikhtiar kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri khususnya? Hadirin, kalau kita mengamati Al-Quran, maka para ulama memberikan gambaran kepada kita, tidak pernah disebutkan kalimat iman dalam Al-Quran dengan segala perubahan katanya, baik kata kerja amana, jamaknya amanu, atau yu'minun, atau kata benda misalnya isim mu'min, mu'minun, mu'minin, kecuali kata iman ini akan disandingkan dengan amal soleh. Jika Anda menemukan kata iman apapun, maka sandingannya umumnya akan bertemu dengan amal soleh. Rumusnya demikian. Quran surah ke-103, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sekarang pertanyaannya, kenapa setiap Allahu Akbar, ya Allah sudah azan, itu tandanya imannya masih bersemayam dalam jiwa? Tinggal dibuktikan lewat apa? Salat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diri Allah, supaya aku jamin kebahagiaan kalian. Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah dengan takwa itu sebagai wasilah untuk mengabulkan doa-doamu itu. Puncaknya Quran surah ketiga Al-Imran ayat 102 yang tiap kesempatan Jumat dijadikan oleh Rasulullah SAW untuk membuka khutbah Jumatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang beriman,
Jaga dan tingkatkan takwamu kepada Allah dengan cara yang benar. Dan jaga iman itu, jangan sampai engkau wafat kecuali membawa ketundukan, kepatuhan dengan iman dan takwa yang telah engkau kumpulkan.